juga tidak lepas bahas tentang gravitasi, gaya gravitasi. Pada hari ini juga kita akan membahas yang hampir berhubungan dengan gaya gravitasi, yaitu tentang rotasi revolusi bumi dan bulan, yang mana mempelajari tentang geraknya bumi dan bulan. Oke. Sebelum itu, pernahkah kita bertanya-tanya, misalnya nih, contoh, coba lihat nih kan, ada di siang hari itu kita tengok kadang ada matahari siang terangnya hari, cuma malam kadang gelapnya. Nah, mengapa ada siang dan malam hari tadi kok ada matahari tiba-tiba ada malam hari lagi? Sudah tuh benda langit apa saja yang ada di luar angkasa selain bulan dan matahari tadi? Nah, pertama adalah rotasi bumi. Pada dasarnya bumi kita ini berputar, bumi ini perputaran bumi pada porosnya sendiri dari arah barat ke timur selama 24 jam. Yang mana waktu rotasi tadi 23 jam, 56 menit. Jadi dibulatkan jadi 24 jam. Karena kemiringan porosnya tadi, bumi selalu berputar dalam keadaan miring 23,5 derajat. Yang berakibat kepada terjadinya siang dan malam hari. Cuman kadang tuh ada juga masanya di mana misal kita nih di Jambi siangnya seimbang, malamnya juga seimbang. Tapi beda lagi di negara lain ada yang siangnya lama, malamnya cepat dan kebalikannya. Karena tergantung kemiringan poros tadi. Nah, kedua adalah apa saja akibat rotasi bumi? Pertama, siang dan malam tadi, kalau pergantian tetap 24 jam, tapi kalau tentang terang gelapnya, bulan mataharinya, nah itu balik ke poros tadi. Kedua adalah angin dan arus laut. Jadi rotasi itu membelokkan arah angin dan arus laut, maka kadang ada pasang, ada surut, dan sesuai musim biasanya. Nah, ketiga adalah gerak suhu harian. Jadi matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Dan terakhir zona waktu. Zona waktu apa sih yang akibat rotasi bumi dia? Membentuknya perbedaan waktu di berbagai daerah. Kita ambil contoh, tidak usah di negara luar. Kalau begitu, ambil di Indonesia ada WIB dan WITA. Kalau kita pakai WIB beda sama negara pula. Sama teman kita yang di Papua sana, jarak waktu perbedaannya adalah 2 jam. Di sini jam 10 misalnya, di sana jam 12. Lanjut, yang kedua adalah resolusi bumi. Nah, sama halnya dengan ini tadi, rotasi bumi. Ini kan rotasi bumi ini. Nah, revolusi bumi itu bukannya ini, malahan bumi yang mengitari matahari. Yang mana perbedaannya tuh peredaran bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 30 km per detik. Nah, jadi waktu revolusinya itu 365 hari, dalam artian berarti 1 tahun karena dasar penanggalan kalender Masehi. Nah, seperti kalender kita pada hari ini, setiap tahun kan ganti kalender, nah karena mengikuti revolusi bumi tadi. Akibatnya adalah terjadinya perubahan atau pergantian musim di bumi. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia itu karena cuma ada satu garis khatulistiwa, jadinya kita cuma ada musim kemarau dengan musim hujan. Nah, yang terakhir adalah gerakan semu, yang mana posisi matahari yang terlihat seperti berpindah, padahal bulan yang mengitari matahari. Matahari diam baik. Nah, lanjut. Rotasi dan revolusi bulan. Ini langsung ikut keduanya. Rotasi bulan adalah sama seperti tadi, bulan berputar pada porosnya selama 27,3 hari. Jadi kalau ada pun sama dengan revolusinya juga, bulan mengelilingi bumi juga selama 27,3 hari. Karena waktu rotasi dan revolusinya sama, itu disebut dengan rotasi sinkron, sehingga kita hanya melihat satu sisi bulan yang sama. Jadi ini bumi tetap diam, matahari yang berputar. Cuman kalau untuk bumi ke matahari, bumi ini berputar, matahari yang diam. Makanya ada masanya kadang. Tadi kita lanjut lagi. Nah, ini lanjutannya tadi. Gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari terhalang. Nih,
Ini kan bulan nih, gak nampak lah, kurang ya. Ini bulan. Jadi kan seperti yang tadi Bapak bilang, yang berotasi kalau di bumi itu bulan, kalau di matahari itu yang berotasi bumi. Jadi pasnya bulan ini lagi bergerak ke sini, pas pula lagi bumi ini lagi bergerak untuk ke matahari. Jadi cahaya matahari itu tertutup bulan, nah oleh itu terjadilah gerhana. Nah, gerhana itu biasanya terbagi 3. Pertama gerhana total, kedua gerhana sebagian, dan terakhir gerhana cincin. Cuman yang paling jarang itu gerhana cincin jarang. Tapi yang lebih jarang lagi gerhana total, karena ada hitungannya lebih per tahun dan lebih. Kadang ada 100 tahun sekali mungkin. Lanjut, yang kedua adalah gerhana bulan. Beda sama gerhana matahari tadi, kalau gerhana bulan ini lebih terjadinya ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan masuk ke bayangan bumi. Jadi bulan itu yang di sini, bumi yang untuk matahari. Jadi tidak ada apa-apa begitu. Jadilah gerhana bulan. Kalau fakta menariknya itu, di sini hanya terjadi saat fase bulan purnama, bulan full moon yang merahnya itulah jadinya gerhana bulan. Sudah tuh bulan bisa tampak kemerahan itu tadi kan, karena tertutup tadi dikenain bayangan bumi, jadinya gelap, otomatis jadinya jadi bulan darah. Kalau gelap, ini otomatis jadi merah. Dan yang terakhir adalah terjadi pasang air laut secara maksimum. Jadi saat gerhana bulan, otomatis air itu di sini, air itu secara itu pasang air lautnya. Sama kayak yang di film-film biasanya werewolf. Nah, tak bisa jadi serigala kalau misal tiba-tiba bulannya tak gerhana lagi. Nah, menurut sains dan Al-Quran juga, di sini dari surah Al-Mulk ayat 3 yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang maha tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Nah, jadi pada dasarnya di Al-Quran itu sudah menetapkan bahwa keteraturan rotasi dan revolusi bumi serta bulan bukanlah kebetulan. Jadi sudah didesain Allah sebaik mungkin bahwasanya ada masanya bulan bertemu matahari, ada bumi yang bertemu dengan matahari. Kadang itu kita jadi panas juga sih. Cuman ya itu tadi bukan ini keteraturan rotasi dan revolusi bumi serta bulan bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bukti nyata kebesaran Tuhan pencipta alam, yaitu kalau kita Allah Subhanahu wa taala yang mana menciptakan alam semesta dengan ukuran dan fungsi yang begitu presisi. Langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Nah, baiklah, ini yang untuk diingat baik tadi. Bumi berotasi selama 24 jam, yang mengakibatkan adanya kalau revolusi bumi adalah hitungannya 1 tahun, yang mana terdiri dari 365 hari, yang menyebabkan seringnya terjadi rotasi bulan terjadi pada selama 27,3 hari, yang mana sisinya itu sama terlihat, dan juga karena tadi sisinya mau itu rotasi revolusi sama 27,3 hari, jadi mereka rotasi sinkron. Itu akibatnya juga sisinya sama terlihat. Baiklah, ya seperti biasa, mungkin hari ini mungkin karena mau pulang juga, mungkin ya hari ini kita bebas, tidak ada PR dulu untuk hari ini. Semoga materi kita pada hari ini anak ingat baik-baik dan syukurin yang kita sudah hidup sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan lain sebagainya macamnya. Cuman ya kadang ya gitulah. Baiklah, sekian materi Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.